tidak mempekerjakan orang tanpa izin, tanpa permit. Kalian yang dapat untung, kami di negara Indonesia yang Anda salahkan. Aku nak tanya ke engkau kalau tak gilo, umur kau berapa? Orang Indonesia ini kasih faham kebodohan netizen Malaysia. Warga Malaysia sering menyalahkan pati atau tenaga kerja ilegal asal Indonesia di Malaysia, akan tetapi mereka tidak menyalahkan para majikan yang mempekerjakan pati yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Adapun para majikan Malaysia dengan mempekerjakan para tenaga kerja ilegal ini, tak lain supaya bisa membayar gaji yang sangat rendah. Selain itu, jika terjadi sesuatu dengan tenaga kerja ilegal ini, para majikan di Malaysia pun bisa lepas tangan, dan inilah kelicikan majikan di Malaysia. Sepertinya, netizen ataupun warga Malaysia ini ikut-ikutan berpikiran picik dan selalu menyalahkan pati, seperti apa yang dijawab oleh orang Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak komen pula dengan Kak Nur nih. Dari logat bahasa yang digunakan ini orang Malaysia. Bro tak perlu mengaku Melayu. Orang Melayu kenal orang Melayu. Santai je, jaga warga negara anda. Jaga negara anda yang berjuta melimpah masuk negara kami. Perbetul semua baru diajak sembang. Kak Nur, sebanyak saya tahu dengan netizen Malaysia, inilah salah satu contoh tipe dia. Ya. Maka jangan salahkan pada saat orang katakan waham. Ya, tipe di sana pada saat kita beradu argumen, beradu orasi, ya, beradu retorika, dia akan beralih kepada topik yang lain. Contoh, begini, cerita masalah sejarah, lalu dia akan pindah topik. Ya, banyaknya warga negara Indonesia yang masuk ke Malaysia. Anda udah bermain dengan politik. Nanti jika dibahas oleh orang, Anda juga nggak bakal terima. Awak tak akan terima. Dah, contoh saya kasih ke awak. Perumpamaan. Dah. Ya, kenapa banyak begitu? Sebab orang tak sana kan? Orang sana minta. Ini masalahnya kompleks, Kak Nur. Apakah kami yang tidak ke Malaysia Anda salahkan? Saya tanya ke awak. Apakah kami yang tidak ke Malaysia lalu Anda salahkan dengan itu? Jangan ego. Ya kan? Dah. Seharusnya orang masuk ke rumah awak suruh pergi. Seharusnya bukan disiapkan rumah untuk disewakan, bukan dijual bahan makan untuk orang tu makan. Kalau ada parti di sana, yang salah kami yang Indonesia ke atau orang sana yang mempekerjakan? Saya cuba tanya awak, salah ke parti? Anda cakap salah, okey, salah parti. Salah tak orang mempekerjakan parti tu? Pendatang asing tanpa izin. Awak ajak bahas agak dalam, saya cuba bahas. Udah? Secara finansial, negara Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari para parti. Pendatang asing tanpa izin. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Sebab dia tidak terdata, maka tidak bisa ditarik pajak atau teks. Sama, negara Malaysia pun secara finansial tidak mendapatkan apa-apa dengan memotong teks ataupun pajak para pekerja. Salahkah negaranya? Salahkah negara kita dan negara Malaysia? Jangan salahkan. Yang datang ke sana bukan diantar oleh pemerintah Indonesia. Bukan melalui program
permintaan pekerja oleh Malaysia lalu Indonesia kirim? Tidak. Contoh, saya datang ke Malaysia. Sampai di Malaysia cerita-cerita nih sama saudara, ya kan? Ada saudara di sana. Wih, pening betul. Di kebun sawit tak ada orang nak kerja. Orang sini nak kerja tak nak. Dia tak nak panas. Gaji murah. Kan tolonglah cari orang apa. Ada tak orang kampung yang bisa? Kalau dihitung secara finansial, urus permit dengan gaji orang kerja itu cukup tak? Berapa besar dia dapat? Awak ajak unding secara finansial dan ekonomi. Kalau betul diurus permit, takkan masuk cerita dia. Sebab urus permit pertama 6,000. Awak banggakan 1,500, 1,800 sebulan. Kalikan. Berapa dia dapat sebulan? Berapa nak bisa nutup RM6,000 untuk dalam setahun? Tahun kedua RM3,000. Kita kalikan aja 3,500. 3,000 berarti 10,500,000. 3,500 kalikan 6. Berapa? 21 juta, bat. Bukan kecil. Kalau nak diajak hitung-hitung, makanya sana mempertahankan parti, bisa gaji dengan murah, tidak perlu bayar permit, tidak perlu urus permit. Salahkah pemerintahnya? Tidak. Pihak Malaysia lewat imigrasi ada untuk pengurusan permit, tidak boleh lewat ejen. Yang saya dapat kabarnya begitu. Yang salah adalah personality orang perorangan antara pekerja yang datang ke sana dan juga majikan dia. Yang dapat untung majikan yang orang di Malaysia sana, awak menyalahkan kami di Indonesia. Awak punya akal ke tidak? Awak waras ke tidak? Warga negara awak yang dapat untung, kami orang Indonesia yang ada di Indonesia yang awak salahkan. Pakai logika awak. Dah? Warga negara awak yang sewakan rumah, warga negara awak yang jual bahan makan dengan orang itu, lalu awak salahkan kami di Indonesia. Awak sehat ke tidak? Pihak negara Indonesia tidak membenarkan juga untuk memberangkatkan warga negaranya bekerja tanpa izin. Pihak negara kerajaan Malaysia pun tidak membenarkan itu. Lalu, salahnya pada warga negara anda sendiri yang menampung pekerja itu, yang menyewakan rumah, yang menjual bahan makan. Jangan seenaknya saja anda menyalahkan kami warga negara Indonesia yang lain. Taruhlah 2 juta. Saya kasih banyak betul dah 2 juta orang yang di Malaysia. Anda tahu jumlah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia? 280 juta. 10%-nya berapa? 28 juta. Itu baru 10%. 1%-nya berapa? Ya kan? 2,8 juta. Berarti tidak sampai 1% warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Persentase yang 1, sekian persen. Anda menyalahkan kami warga negara Indonesia yang lainnya. Anda sehat atau tidak? Jika betul di negara Anda pun tidak suka dengan parti, seharusnya Anda bekerja keras juga di sana. Tidak mempekerjakan orang tanpa izin, tanpa permit. Kalian yang dapat untung, kami di negara Indonesia yang Anda salahkan. Aku nak tanya ke engkau kalau tak gilo umur kau berapa? Sedap aja kau nyalahkan orang. Pakai akal.
Salam akal sehat. Demikian, kebodohan dari netizen Malaysia yang suka merasa benar sendiri sok suci, yang sebenarnya, apa yang ditunjukkan oleh netizen Malaysia ini adalah suatu kebodohan saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian bisa tulis komentar di kolom komentar.